berjudul Tanah yang Dipijak karya Yuliani Dewi. Selamat menyaksikan. Gaza 2023, kota tepi barat Sungai Yordania, tersebutlah seorang jurnalis yang menjadi pelopor penegakan bangsa Palestina dari genjatan Israel untuk penyampaian informasi ke dunia luar. Ia menjadi incaran para tentara Israel untuk menjadi daftar syuhada selanjutnya. Ketiga putranya, Yosef, Hamdan, dan Hisyam, yang masih berumur belasan tahun, meminta abinya untuk ikut bersama-sama sarapan pagi di kebun zaitun belakang rumah mereka. Abi Fajar setuju, karena memang baru kali ini mereka bisa makan bersama kembali setelah meletusnya blokade terhadap Gaza saat itu. Hingga sesuatu pun terjadi. Hamdan anakku, ingat apa yang dikatakan Umi dulu, bahwa sesungguhnya hidup di sisi Rabbul Izzah tentu lebih utama dari yang baik hidup di dunia. Umi hanya berpindah tempat, bukan meninggalkan kita selamanya. Umi sebenarnya menunggu kita di surga. Semua ini hanya sementara. Benar wahai adikku, sudah jangan bersedih. Lebih baik kita makan dan makanan yang ada di negeri ini. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur pada Allah. Beberapa detik kemudian, datanglah pasukan Israel membombardir dan memecah belah kenyamanan keluarga kecil itu.
membawa kamu ke rumah sakit. Sakit. Apa mah? Hei anak Palestina, Anda yang bernama Fajar bukan? Cuk, brengsek. Apa yang kalian inginkan jadi selamatmu? Mau tahu yang kami inginkan, ha? Anda kami tangkap karena Anda terus menyebarkan berita tidak benar tentang kami. Cepat tangkap dia, Yordan. Saat itu Yosef dan Hamdan segera berlari menyelamatkan Abi dan adik mereka. Abi, Abi, hai menteri, menyingkir sebelum berani berubah ini satu kepala punya rabu itu. Jangan Yordan, nanti urusannya bisa jadi dunia. Baik, kita tangkap saja yang wanita ini. Polisi Israel pergi membawa Abi Fajar jauh, meninggalkan Yosef, Hamdan dan Hisyam pergi jauh menuju sel tahanan yang pengap dan penuh penderitaan. Tidak, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Kak, Hisyam bagaimana? Sepertinya napasnya terhenti, Kak. Tidak benar. Tadi siapa yang pingsan? Cepat kita bawa dia ke rumah sakit. Yosef dan Hamdan pun membawa adik kecilnya Hisyam ke rumah sakit terdekat. Setelah Abi Fajar ditahan oleh polisi Israel, kini yang kita lihat hanya puing-puing bekas bombardir Israel, ceceran darah anak tak berdosa, sisa-sisa makanan yang belum sempat mereka habiskan, jadi bukti betapa biadabnya para penjajah itu. Mengapa? Mengapa harus mereka? Mengapa harus keluarga kecil ini yang menjadi korban kebiadabannya? Apa yang bisa kita lakukan, kawan? Diam dengan menutup mata dan telinga? Atau berlari dan bersatu untuk membantu mereka? Ya, hanya dengan bersatu melawannya, kita bisa menghancurkan. Hanya dengan perlawanan, kita bisa membalas injakannya. Membalas injakannya kepada si cikal Yosef, injakannya kepada Abi Fajar. Perlawanan menuju kebebasan. Yosef pun pergi meninggalkan kedua adik yang dicintainya, pergi membawa secuil asa dan jihad yang membara untuk bersama-sama berjuang dalam barisan Hamas, barisan jihad yang menggelora. Di penjara Israel, Abi Fajar terlihat sangat lemas dan lunglai. Kedua matanya ditutup dengan selai kain dan kedua tangannya yang terikat ke belakang. Belum lagi, Abi Fajar harus menerima siksaan demi siksaan yang mendera tubuhnya dan hujaman dari puluhan pertanyaan, tuduhan, dan hinaan yang terus direguknya dengan terpaksa.
Gara-gara Anda dunia memandang kita seakan bangsa kita berbuat jahat pada kalian. Kini mereka menuntut kita untuk berhenti. Apa yang harus dilakukan pada tua bangka ini, bos? Apa perlu kita keluarkan semua isi yang ada di kepalanya ini dan kita perlihatkan pada Tuhan bisa kita bosan? Jangan. Lebih baik kita belum mendapatkan informasi mengenai Hamas. Baik, bos. Begitulah perlakuan Israel terhadap sejumlah tahanan Palestina. Hinaan, cacian, makian, pelecehan, bahkan pemerkosaan terhadap tawanan wanita Palestina pun kerap kali dilakukan tentara Israel untuk memuaskan nafsu bejatnya itu. Di tempat lain, Hamdan dan Hisyam termenung memikirkan nasib kakak pertama dan abinya kini. Hamdan pun bertilawah dan Hisyam sibuk dengan menulis puisi yang kini menjadi hobinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan, ada apa sama buku saya? Lihat kak, Hisyam telah selesai menuliskan puisi. Sepertinya bagus. Coba bisa bacakan sekarang di depan kakak. Puisi ini aku khususkan untuk Abi kak. Jika Abi sudah pulang nanti, Hisyam akan bacakan di depan Abi. Jadi saya nggak mau nih baca sekarang di depan kakak. Nanti saja kak, tunggu Abi pulang. Saya yakin bisa dia kembali pulang. Belum kak, Hisyam yakin Abi akan pulang. Lalu tiba-tiba dari kejauhan Abi Fajar berlari menghampiri kedua putranya, Hamdan dan Hisyam. Abi pulang. Abi dari mana saja? Tiba-tiba tentara Israel berhasil menemukan Abi Fajar yang melarikan diri dari sel tahanan. Tembak saja dia, Hamdan. Dia sudah pulang kita. Kemudian datang Yosef menyelamatkan. Tembak dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Puisi Palestina. Lawaku Hisyam. Untukku bangsa. Dan aku ingin berbagi cerita tentang kisah kehidupanku pada kalian.
tahu. Namun, tak ada yang dapat aku perbuat. Aku tahu kamu akan meninggal segera. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana? Apakah mereka akan datang di malam hari ketika aku terlelap dalam tidurku, lalu mereka menghancurkan rumahku? Atau akankah Abi pulang membawakan banyak makanan? Aku tahu, pada suatu saat nanti aku tidak akan kembali ke rumah. Kakakku hanya akan menemukan Hisham-Hisham yang lain, yang kecil, dingin, dan menjadi jenazah yang penuh darah. Pada suatu hari, aku bertanya pada kakakku, kemanakah Abi? Tapi kakakku selalu menjawab, Abi pergi untuk waktu yang lama. Aku sangat rindu Abi. Aku akan mengundangnya sendiri dan tidak akan pernah menceritakannya kepada siapapun. Karena aku hanyalah Hisham kecil dari Palestina. Palestina. Sejenak aku merenung, bagaimana jika jiwa raga dikurung, hak-hak kemanusiaan dipasung, di kediaman sendiri dikepung. Mereka datang sebagai tamu disambut ramah-tamah. Namun perlahan mereka mulai serakah, menjajah dan menjamah, menindas orang-orang lemah. Meski senjata Zionis terus menggempur, membuat darah dan air mata deras mengucur, semangat Palestina takkan pernah luntur, mempertahankan tanah leluhur. Meskipun raga terpenjara, perjuangan kan tetap membara. Meskipun kezaliman terus mendera, perjuangan kan terus menggelora. Palestina masih tertindas, kebahagiaan mereka dirampas, di rumah sendiri namun tak bebas. Bersabarlah hingga tiba saat mereka ditimpa siksa yang keras. Palestina, ini masa yang amat sulit. Tak terbayang seberapa sakit saat anak tak berdosa menjerit, saat peluru menghujam menembus kulit. Palestina, meski kita tidak satu tanah air, namun tauhid dalam darah ini terus mengalir. Kau tak sendiri, kita bersama berjuang hingga akhir, hingga saat kemerdekaan terukir. Takbir! Allahu Akbar! Free Palestine! Free Palestine! Karya Arif Alfi Syafri. Terima kasih.